Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal sekali lagi ngomongin series Indonesia Katarsis. Ini soalnya gue suka banget series yang satu ini. Kalau sebelumnya tuh gue udah bahas soal episode pertama Katarsis yang berhasil ngasih first impression yang kuat. Kali ini gue bakal ngomongin soal 5 episode pertamanya. Ya sebenarnya gue bisa aja sih nungguin sampai 8 episodenya kelar, tapi udah terlalu banyak unek-unek yang mau gue omongin, yang tidak sabar untuk gue luapkan soal series ini. Bukan karena jelek, tapi karena sebaliknya. Gue kagum sama series ini, gue suka banget sama Katarsis. Jadi anggap aja ini semacam midpoint review lah ya, karena ceritanya tuh udah ngelewatin pertengahan dan udah ready nih untuk masuk kelas act-nya. Kalau ngomongin progres alur ya, sampai episode 5 tuh kurang lebih kayak gini. Protagonis kita Tara Johandi yang diperanin sama Pevita Pierce, yang sekarang udah tinggal di rumah psikolonya ya, Alphonse, tuh mulai belajar cara buat bersosialisasi sama orang lain dengan cara ngambil pekerjaan jadi librarian. Di perpustakaan itulah dia mulai berinteraksi sama Elo sebelum akhirnya mereka berdua nih pacaran. Nah, romansa Tara sama Elo inilah yang jadi salah satu aspek terkuat di 5 episode pertama Katarsis. Unik soalnya, bukan romansa menye-menye yang klise. Awalnya Elo tuh ngajakin Tara pacaran kayak orang biasa, nonton, makan di resto mewah dan semacamnya. Tapi ternyata Tara nggak happy. Dia tuh malah lebih enjoy pas ngebahas soal pembunuhan. Dan dari situlah Elo mulai kepikiran buat ngajakin Tara ngelakuin pembunuhan bareng. Soalnya si Elo ini sangat berambisi membuktikan diri ke bapaknya yang seorang pembunuh berantai itu kalau dia juga bisa ngelakuin pembunuhan, bahkan pembunuhan yang lebih baik, lebih rapi, lebih jenius daripada yang dulu dilakuin bapaknya. Kalau di first impression kemarin gue udah ngomong ya soal gimana gue suka sama naskah yang dibikin sama sutradaranya Randolph Zaini dan Hussein M. Atmojo yang gabungin elemen thriller, misteri, sama komedi. Dan setelah 5 episode, gue makin suka. Eksplorasinya tuh makin liar, karena dark komedinya tuh juga makin gila, dimana lo bakal dibikin ketawa ngakak sama situasi-situasi yang normalnya yang nggak lucu ya. Situasi-situasi yang kalau in real life tuh sebenarnya serem. Kayak misal di episode 4 pas Tara dan Elo tuh berniat ngebunuh seorang pedofil yang seharusnya kan kerasa brutal, disturbing. Tapi di situ gue juga dibikin sakit perut saking lucunya dan kreatif banget pengemasan adegannya. Alurnya juga asik banget, seolah-olah tuh gue kayak dibawa masuk ke itu loh, labirin. Yang gue tuh nggak tahu ini nanti mau beloknya kapan, mau belok kemana aja, terus ada berapa belokan, dan nanti finishnya itu di mana, itu nggak bisa gue terka sama sekali. Bukan cuman soal plot twist, tapi juga soal pengadeganan. Gue nggak bisa nebak nih sebuah adegan A itu bakal dikemas kayak gimana. Bahkan misal itu adegan-adegan yang klise sekalipun, kayak tadi gue bilang adegan pacaran, adegan merencanakan pembunuhan, itu gue nggak pernah bisa menebak ini bakal dikemas seperti apa. Lo nggak akan tahu nih bakal dikasih apa sama Katarsis di tiap menitnya. Itu kesan unexpected yang bisa muncul karena directingnya Randolph Zaini. Setelah 5 episode gue yakin nggak ada sutradara Indonesia lain yang lebih pas, lebih cocok buat garap Katarsis selain Randolph Zaini. Karena emang visinya itu klop banget. Dan kelihatan kalau di sini si Randolph tuh total ngelepas semua ide-ide liar dia, semua kreativitas dia itu dilepas semua. Ngedirectnya tuh kayak sambil seneng-seneng. Makanya gue sebagai penonton juga ikut seneng nonton ya. Termasuk soal pilihan lagunya ya. Di video sebelumnya gue tuh udah sempet mention gimana pilihan lagunya Randolph Zaini yang western oriented itu unik. Beda kalau lu bandingin sama lagu-lagu yang sering dipilih sama sinias kita. Dan kayaknya banyak juga penonton yang kecantol sama lagu-lagu di series ini. Banyak soal yang tanya, misal nge-DM gua nanya, ini lagunya judulnya apa, soundtracknya apa, punya siapa gitu. Dan salah satu lagu kesukaan gua itu yang sampai sekarang masih ada di playlist on repeat adalah Kiss Me or Step Me punya Elwin Henrianto. Itu lagu yang dipakai pas Tara sama Elo ngedance di opening episode 3. Lagunya tuh ada di Spotify dan bisa lo dengerin. Satu lagi departemen yang oke adalah actingnya. Ini udah separuh perjalanan lebih ya Katarsis, tinggal sisa 3 episode lagi dan semua ensemble cast-nya tuh udah nongol. At least yang gue tahu ya. Entah kalau misalkan nanti tiba-tiba ada cameo mengejutkan dari siapa gitu gue nggak tahu, tapi so far dari nama-nama yang udah di-reveal tuh udah nongol semua dan semua main bagus. Misal Prisiana Sution yang meranin Jenny si detektif yang actingnya tuh serba balance di sini. Balance antara drama sama komedik, juga balance dalam menghidupkan seorang detektif yang karismatik tapi juga punya sisi feminin. Terus ada juga Slamet Raharjo sebagai pembunuh berantai yang intimidatif banget. Menarik sih gue ngeliat Slamet Raharjo di sini. Biasanya kan dia tuh meranin bapak atau kakek yang penyayang. Ya di sini juga meranin bapak sih, tapi bapak yang kejam, yang keras dan pembunuh berdarah dingin. Dan di umurnya yang udah 74 tahun ini ternyata Slamet Raharjo masih bisa loh nanganin adegan-adegan yang memerlukan kekuatan fisik yang lumayan gitu. Ya bukan adegan berantem dengan koreografi kompleks tuh bukan, tapi tetap masuk adegan yang butuh kualitas fisik. Pas berantem sama si Elo gitu misal, atau
atau lebih tepatnya mukulin ya, mukulin anaknya, itu kan tetap butuh kekuatan fisik. Untuk seorang Slamet Raharjo nih, bawa bapak yang udah 74 tahun, itu adalah sebuah achievement yang oke loh. Terus ada Sigi Wimala sebagai Ratna yang juga mencuri perhatian, porsinya tuh nggak banyak, tapi tiap nongol tuh kayak magnet yang bakal langsung narik perhatian lo. Dan of course Pevita semakin aneh di sini, aneh in a very good way ya. Dari ekspresi sampai gestur dia tuh bertransformasi. Pas lari, jalan, semua tuh ngebentuk karakternya banget dan beda dari Pevita yang biasa lo lihat. Oh, dan ada satu lagi detail menarik yang gue tangkap dari karakternya Tara, yaitu baju dia. Coba lo perhatiin deh, di episode 1 tuh baju dia kan hitam, polos, gelap. Terus dia interaksi sama Paula yang pakai baju hitam putih garis-garis. Dan setelah pertemuan sama Paula itu, baju warna apa yang Tara pakai di episode 2? Hitam putih garis-garis juga. Sampai kemudian dia ketemu sama Elo, pacaran, dan di episode 4 bajunya ganti lagi, ganti jadi warna pink sama kayak warna kesukaannya Elo. Terus di episode 5 begitu hubungan dia sama Alphonse tuh mulai akrab, mulai jalan-jalan bareng, bajunya juga ngikutin warna-warna yang dipakai Alphonse, biru. Buat gue pilihan warna di wardrobe-nya itu ngewakilin proses karakternya sih. Proses soal Tara yang lagi belajar sosialisasi. Karena kita kan sering lihat tuh gimana Tara belajar dengan cara ngeliat orang lain, dia meniru perilaku orang lain, belajar senyum lah, belajar ngobrol, belajar godain cowok juga. Ibaratnya Tara ini kayak menyerap gitu, menyerap orang-orang yang berinteraksi sama dia. Buat gue itu adalah bentuk proses belajarnya Tara. Gimana dia meniru, menyerap orang lain sebelum nantinya dia akhirnya tuh nemuin jati dirinya sendiri. Misal identitasnya, terus apa yang dia mau lakuin dan mau capai dalam hidupnya. Sampai dia menemukan itu, dia tuh masih akan terus meniru orang-orang yang berinteraksi dan deket sama dia. Itu sih buat gue menariknya katarsis. Lo dibikin ketawa, tegang, penasaran, terhibur. Tapi kalau lo perhatiin secara lebih detail, lo bakal nemu banyak hal yang tersembunyi di tiap sudutnya. Pokoknya lo tonton lah. Lo tonton sendiri. Tinggal 3 episode lagi dan ceritanya makin seru. Katarsis nih tayang di video tiap hari Kamis jam 12 malam. Dini hari, Kamis dini hari, jadi jam 00.01 dini hari. Nah itu, buat yang udah nonton Katarsis gimana? Pendapat kalian seperti apa sama series ini? Apa setuju sama gue kalau Katarsis adalah series yang sangat-sangat unik, yang menarik, yang beda sama yang selama ini udah kita tonton, baik itu di series ataupun di film? Dan atau kalian punya teori-teori kalian sendiri soal alur Katarsis nanti ke depannya gimana, mungkin tamatnya gimana? Kalau iya, tuliskan apapun itu opini kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, share juga video-videonya Cinecrip di medsos kalian. Dan kalau misalkan pengen ngebantu kami ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.